hari pertama puasa suka lupa Betul, tuh. betul. Puasa nih, tapi udah kecium tuh dok. Iya. Cipika-cipiki mungkin cium bibir juga walaupun nggak lama, tidak menimbulkan syahwat. Laki-laki belum tentu. Tahu sih suaminya Kak Maxim tapi tahan. Istri tuh harus selalu berbakti gitu nggak sih dok sama suami? Kan aku termasuk istri, maaf ya, istri dominan gitu loh dok. Asik. Suamiku juga bekerja di saya gitu dok. Dia dapat gaji juga. Kata nafkah itu sama rezeki itu sangat dahsyat di otak. Bisa jadi orang yang menikah agak lanjut umurnya itu tadi dia mau masukkan dulu wawasan-wawasan, ya. Biar penuh. Ya. Anakku yang satunya nggak keurus, nambah lagi. Nah itu tuh Ya. dok. Nah, karena kalau tidak cari bantuan nanti jadi stres dan anak yang dihamilkan sudah merekam bahwa ibunya tidak suka sama dia. Sebel banget nih. Kayaknya aku ada titipan. Di mana sih? Pagi, Bu Bulan. Apaan? Kenalin dulu dong. Kenalin apa? Aku adik Pak Maxim. Ya aku mau nganterin pot pesanan Pak Maxim. Ini dari rumah loh. Dari rumah siapa? Ya dari rumah kami. Aku kan adik iparmu. Masa? Iya. Kamu nggak mirip ya? Mirip sih. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari Monas. Tinggi banget dong. Iya, dari bawah gitu. Semua orang mirip. Kenapa kamu datang ke sini ngapain? Iya, aku kenapa marah-marah? Enggak, bukan. Ini kenapa kamu yang bawa potnya? Kan harusnya Maxim yang bawa, kenapa jadi kamu? Ya dititip kan tadi dia berangkat kerja, Bunda. Kerja tapi nggak di... Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Keceplosan ya. Aduh puasa, aku Oh, lupa. pantesan dari tadi marah-marah mulu. Iya nih. Ternyata nggak dicipika-cipikok sama si suami. Iya, habis mau berangkat kerja bukannya bikin suasana hati istri tuh jadi tenang gitu. Disun dulu kah Habis apa? dulu seharusnya, tapi kan takut batal ya. Emang suami- batal? Kan sudah suami istri, udah sah, nggak apa-apa. Tapi takut mengundang maaf syahwat gitu kan. Apalagi nggak Nah, ngeliat itu kan tergantung Bunda Luna. pikiran dan konsentrasi kita aja. Kalau kita nggak mikirnya jorok, kita nggak mikirnya apa-apa kan nggak akan begitu. kan bisa nanti setelah buka atau sebelum sahur gitu loh Bunda. Tapi kan kalau misalkan jadi tidak harmonis hubungan rumah tangga ini jadi gimana nih? Mana? makanya Kayak kayaknya mana? harus ada seseorang yang mengerti soal itu Bun. Oh, kamu Ya. nggak ngerti? Iya, saya mah kalau mas suami cipok-cipikok terus ya. Nggak tahu waktu juga, makanya harus tahu juga nih ini sebenarnya boleh apa enggak gitu. Jadi salah dong kita berdiskusi ini. Tapi menurut saya sih itu Enggak, Bunda saya udah Luna nggak tuh percaya lebay. sama kamu mah. Menurut Kayaknya saya nggak ngerti. Bunda Bulan itu lebay. Siapa? Bunda Bulan itu lebay. Sebenarnya Saya? iya. Kamu berani ngomongin saya lebay? Satu episode di sini. Enggak, maksudnya saya lebay kenapa? Nggak perlu marah Bun yang begitu. Enggak marah, ini saya sedang berusaha, suara saya hilang. Oh, tapi sangat. Walaupun suara hilang, tapi aura cantikmu nggak hilang kok Bun. Aman, Aman ya? aman gitu. Alhamdulillah deh kalau aman. Alhamdulillah. Jadi Aku percuma diskusi sama kamu nggak ngerti juga. iya. Kamu ada temen nggak kira-kira yang cocok untuk saya diskusikan? Karena ini urusannya rumah tangga loh. Kalau misalkan saya nggak bisa baikan hari ini, pas nanti pulang buka puasa, terus sahur nanti bisa retak rumah tangga ini. Jangan dong Bun. Ya Allah, sampai retak-retak. Sebenarnya aku ada. Ini sebenarnya saya ngefans banget sama beliau. Kita panggil aja nih ada. Assalamualaikum. Aisyah Dahlan. Waalaikumsalam Dok.
Ya Allah. Masya Apa Allah. kabar Mbak Bulog? Cipika-cipiki juga ya? Oh iya. Itu gimana? Batal gak sih? Enggak Ya Allah, dong. sama-sama Sulawesi, Kaluna. Mentang-mentang Si serumpun. Si kampung. Si kampung Iya. Ki. Aduh, alawan satu. Iya, iya. Duduk kita, Beda duduk kita. episode. Jadi kita, Comeback. jadi begitu dok. Gimana? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. terima kasih udah datang. Dokter, kasih. rumahku ini sedang tidak baik-baik saja, Dok. Bete dia dok. Karena apa? Ya habis tadi suami pergi kerja, kan mau dulu gitu. Gitu ya. Langsung nyosor cabut gitu. Gak Kan sedangkan suami Iya. istri kan butuh Bener. harmonisasi Takut dalam batal hubungan. dok, kan lagi Iya. puasa. Benar. Tapi kan kalau pikirannya nggak mengarah yang aneh-aneh, pikirannya selamat jalan suamiku, Iya, bekerjalah betul. dengan baik. Gitu Betul. harusnya nggak apa-apa dong. Ya sebetulnya kalau cium pipi kanan, kiri dan kening itu masih diperbolehkan. Masih boleh. Hidung ke bawah deh dikit, boleh nggak dok? Di sini dok. Di tengah-tengah ya. Iya. Jadi yang membatalkan puasa itu kan sebetulnya itu makan minum. Makan Ya minum. kan kalau dari Itu pagi kayaknya sampai memang. malam sama hubungan intim. Itu kan nggak Iya, iya. Itu parah dok. Makanya kalau cipika-cipiki sama kening sebetulnya itu masih dikategori menyatakan kasih sayang. Sayang. Bukan jima. Nah, kalau hubungan intim itu namanya jima gitu. Oh. Jadi kalau Iya. cium pipi Pipi, kanan, kiri. Oh, boleh kiri, aja, jidat, boleh. hidung boleh nggak dok? Boleh lah. Boleh lah Yang ya. penting ini kata para ulama sih Ya. tidak menimbulkan nafsu syahwat. Nah, itu. Hmm. Takutnya kalau keluar air mani misalnya Jadi batal. ya, jadi batal. Agak iseng juga sih Iya. ya. Jadi Mau kalau berangkat misalkan kerja. nih ya dok itu kayak nggak sengaja gitu kan kebiasaan gitu. Ya, Karena kan suami istri kan Iya. hari pertama puasa suka lupa Betul, tuh. betul. Puasa nih tapi udah kecium tuh dok. Iya, Gimana? nggak apa-apa, asal nggak mengeluarkan air mani kan. Oh, tidak berarti nggak mengeluarkan apa-apa air mani. kan? Nggak apa-apa. Iya, 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 Cuman yang jadi problem kan kadang-kadang kalau dari ilmu otak itu memang pusat syahwat birahinya laki-laki lebih lebar Oh. dari kita yang perempuan. Makanya kalau kita mungkin bisa cipika-cipiki, mungkin cium bibir juga walaupun nggak lama, tidak menimbulkan syahwat, laki-laki belum tentu. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya kalau hubungan udah lama nggak Tidak terlalu ya. Iya. kayak udah rutinitas, Udah kayaknya, Dok, rutinitas, gitu. bahkan hilang. Sudah mulai kah? Kamu udah mulai. Ya, sebulan sekali dok. Oh gitu. Iya suami aku tuh dok. Setidaknya masih ada lah di Masih jenguk. ada. Temen saya ada yang 6 bulan sekali di jenguk. Wah. Tapi kalau misalnya, Ada penyakit berarti itu. iya, berarti bisa. kita yang memulai kan dok, nggak apa-apa Oh, dok. Iya. Kita yang inisiatif Oh perempuan. gitu. Sebab Tapi ini kalau berhubungan intim di bulan, Bulan Ramadan, Ramadan, itu dosa besar hukumnya. di Sama- saat puasa tapi Iya, saat kan? puasa. Tapi iya. kalau setelah buka boleh buka dong. boleh. Oke. Ya, dan yang berat itu dendanya. Denda Dendanya. berat tuh kafarat namanya. Itu Walaupun ada udah tiga, suami istri dong? Iya, ada 3 pilihannya. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut itu, Bu. atau memberi makan 60 yatim. 60 Yatim piatu Iya, gitu ya dok ya. Ya, atau orang miskin juga di dalam 60. Kan lebih berat lagi jadi 2 bulan. Iya. Tapi Oh, walaupun bulan. kita sudah kan ada 3 syarat Ya, itu. pilih Syarat- satu. Ya syarat pertama kan memerdekakan Ya. budak itu kan budak sekarang Ya udah ada, nggak ada. ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, Siapa tahu ada kalau nggak kejadian. sanggup, Kalau nggak baru sanggup, ngasih makan, makan 60 60. anak yatim. Iya, 60 gitu. orang miskin. Nanti di antara itu berarti- ya. Tapi Ya, kalau karena misalkan dianggapnya lagi ini dok, kalau misalkan lagi traveling gitu dari Jakarta ke Bogor gitu. Jakarta Bogor. Sejam Terus ya. cuma sejam doang. Ya terus pas nyampe ini sebelum acara buka puasa misalkan di kamar gitu. Dosa juga ya dok. Itu harus Kan ditahan. musafir dok. Tinggal detik dikit lagi, tinggal dikit lagi. Tahan. Tahan. Daripada Tahan 2 kalau bulan lagi, mulai nggak ngapa-ngapain lagi 2 bulan. Iya. Bener, Tahu bener, sih bener. suaminya Kak Maxim tapi tahan. Tahan Nggak kalau nggak. maksimal. Iya, maksimal ya ditahan ya. Tahan. Iya, Tapi kalau dok, kita cuma peluk dari belakang gitu suami. Atau enggak biasanya aku tuh sama suami tuh Apa yang suka paling sering? colek-colekan gitu dok. Celah. Iya gitu. Gimana coba Colekannya bagaimana? Tapi coleknya tuh biasanya Gimana? di area yang
sensitif gitu loh. Dijerawat kadang dicolek. Enggak, misalnya Sentil. kita ini atau gini, nah itu nggak apa-apa kan dok ya? Iya pokoknya Iseng-isengan itu gitu, Dok. patokannya itu tadi tidak menimbulkan syahwat patokannya patokannya itu. yang penting tidak menimbulkan Makanya kalau syahwat. sudah kayak gitu wah sudah. Makanya banyak juga bapak-bapak tahu sih boleh cium istrinya, cium kening dan sebagainya. Tapi dia juga tahu bahwa aku nggak tahan. Makanya aku cepet-cepet. Mungkin Maxim gitu tadi pagi karena Mungkin dia ya, karena tahu pengantin baru ya. dia tahu bahwa aku nggak tahan. Jadi aku nggak usah lah sedikit pun mencium. Enggak sih Bisa dok, kayak kayaknya pengen gitu. pergi aja sih. Daripada disuruh-suruh katanya. Daripada disuruh-suruh. Dia disuruh Betul, Dok. ambil tanaman, disuruh ini, udahlah cabut aja. Biar Enggak, cepat. enggak. Ya benar. Nah dok, aku kan Yes. kalau misalnya dalam rumah tangga itu istri tuh harus selalu berbakti gitu nggak sih dok sama suami gitu? Maksudnya apa apa dulu? yang Kenapa Berbakti kamu apa sudah dulu? tidak berbakti pada Enggak, suamimu? kan aku termasuk istri, maaf ya, istri dominan gitu loh dok. Asik. Istri dominan, ya kan. Jadi kadang tuh kalau misalnya suami punya pendapat sendiri, kadang nggak Diam sesuai kamu gitu. Iya, Pendapat kadang nggak saya sesuai ini gitu. pendapat aku tuh. Misal, malah aku kayak enggak, menurut aku ini udah bener gitu segala macamnya gitu. Nggak Atau apa-apa enggak itu sih. kalau aku pergi kerja gitu Bu, pergi olahraga, suami tuh kadang nggak enakan dok untuk ngasih tahu jangan Melarang. pergi, melarang Ah, gitu. iya. Tapi aku tetap olahraga kan pergi. bagus, sehat. Bagus nanti buat performa ke suami Itu juga. selalu kangen aku kan. Dok. Nggak bisa ditinggalin berarti Oh ya. my Iya. God. Nah, kalau kayak gitu gimana ya dok? Iya. Aku ngerasa kayak berdosa tapi nggak apa-apa lah gitu. Nggak ada tapi nggak apa-apa lah. Suami harus selalu diturutin nggak kemauannya? Ya sebenarnya gini, suami istri kan wataknya suka beda kan ya, selalu beda ya. Jadi ada kadang suami yang wataknya memang hasrat mengatur, pasti dapat suami yang hasratnya damai. Atau kebalikannya nanti, istrinya yang hasratnya damai, suaminya yang hasrat mengatur. Oke, Gitu. Saya mengatur dua-duanya nih dok. Cuman kalau aku lihat dari wajahnya Mbak Bulan, Mas Maxim, terus lihat YouTube-nya, oh yang damai beliau nih Maxim. Oh gitu. Lebih damai, lebih damai. Tapi karena dia laki-laki, Masa sih? otak laki-lakinya tetap ingin jadi laki-laki. Iya, yang Ya, melindungi, Yang melindungi. yang melindungi gitu. Ingin tetap Iya. menjadi Iya, imam lah hero, ya. imam itu memang ada otak di tengah sini, Iya, iya, iya. bentuknya segitiga, Oh. disebutnya hipotalamus. Laki-laki itu lebarnya 2,5 kali dari perempuan. Nah, fungsinya itu pusat menjaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi, keamanan keluarga, keamanan marwah diri, Oh. gitu. Nah, itu juga bersamaan itu juga pusat syahwat di situ, Oh. pusat makan minum di situ, pusat tidur di situ. Oke. Iya, dan artinya laki-laki lebih lebar dibanding kita perempuan. Lebih tidak bisa seperti perempuan yang lebih punya self control yang lebih solid Iya, mungkin iya. ya. gitu. Pokoknya ya laki-laki yang jadi suami itu nggak suka ditegur depan orang lain. Itu aja, itu aja. Tapi Karena nanti di menyangkut harga rumah, diri. ya. Tapi di rumah misalnya kita yang ngaturin baju kamu yang ini ya, ini ya, makan kamu yang ini ya, itu it's okay nggak apa-apa. Itu melayani kan, gitu. Tapi kalau yang dia depan nggak orang mau, gitu, kamu jangan ini, jangan itu iya, ya, gitu. Yang dia nggak mau adalah ditegur depan orang. Itu menurut riset. Egonya kayaknya. Iya, karena si hipotalamus tadi. Oh ternyata karena memang Iya, ada ada si hipotalamus. segitiga tuh di sini. Iya. Tapi kalau di rumah dia seneng banget bermanja-manja sama istrinya. Gitu. Tapi dok kalau misalkan nih ya contoh ya. Kalau misalkan kan biasanya kan kita harus nurut apa kata suami ya. Betul. Gitu. Tergantung. Kemauan yang dulu mana gitu. Ini banyak mungkin ada ibu-ibu juga yang atau teman-teman di rumah yang ngalamin gitu. Misalkan di bulan Ramadan suaminya meminta sesuatu gitu. Ini antara harus nurut atau gimana nih dok? Nah, Kan sesuatunya apa dulu? ya itu. Kalau sesuatunya yang hubungan intim, nah itu harus diingatkan. Diingatkan. Diingatkan karena Walaupun tadi itu udah diingatkan Iya. tetap kan aku suami kamu misalkan gitu. Karena itu kafaratnya berat. Yang Jadi sebenarnya nggak apa-apa itu. nolak kan ya? Iya nolak itu karena itu kan peraturan agama kan. Iya, iya, iya. Karena diingatkan aja dendanya berat, sabar ya.
dikit lagi. Misalnya Mas lihat, kita yang- habis maghrib, sholat maghrib go. Ayo. Sebelum taraweh tuh bisa tuh. Yang penting mandi junub habis. Iya, Sebelum basah itu. dong. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini juga Dok, pas puasa kita emosi ke suami gitu karena Lazim itu. yang tadi nggak apa-apa kan ya Dok ya. Lazim iya. Jadi nggak Dia tidak batal puasa, hanya pahalanya yang berkurang Berkurang dikit. saja, ya, Tapi ya, nggak ya. batal. Nggak batal, ya. Nggak Nah, batal. ini sering kejadian sama saya sih, Dok. apa tuh emosi sama suami? Iya, jadi ada pengaruh medisnya nggak sih, Dok, antara lapar nih dengan rasa emosi gitu. Karena kalau saya lapar nih kadang jadi galak, Dok. Tapi giliran udah kenyang jadinya bego iya, gitu. iya. Jadinya itu ada pengaruh medisnya nggak sih, Dok? Jangan-jangan kita tuh kadang-kadang marah-marah sama suami tuh karena lagi Lapar lapar aja ya. Lapar. Ntar dulu apa? Gitu. Iya. Makan gitu. Bisa gitu. Tapi pada suami, pada laki-laki, kalau dia lapar lebih parah. Laki-laki karena tadi pusat Lebih makan minumnya gonggong lebih ya. gede. Lebih gede di hipotalamus. Hipotalamus itu. Iya, kalau kita bisa juga marah, cuman lebih marah yang laki-laki. Kalau dia lapar. Gitu. Iya. Lapar, ngantuk, wah itu. Apakah Ya jangankan suami, anak laki juga begitu tuh. Iya, Iya, pantesan lapar, suami saya kalau ngantuk. lapar kayak dikit gini. Iya. Dicorekin, wah. Oh, ternyata laki-laki lebih itu ya. Ya, pusat makannya lebih lebar. Oh, pusat makan. 2,5 kali dari kita. Oh gitu. Iya, makanya kalau kita Dari tahan sisi ya, medis baru tahu nih saya Iya, ternyata banyak iya. sekali Risetnya baru bersinggungan memang, risetnya gitu. baru. Berarti dari otak itu memang Iya. laki-laki lebih tipis semuanya ya. Lebih lebar gitu, lebih tipis, lebar. laparnya lebih gampang. Iya, lebih gampang. Tipis Lebih banget. ngantuknya. Ngantuk. Makanya pernah nggak capeknya. Mbak Bulan lagi di tempat tidur ngobrol-ngobrol sama Mas Maxim, belum selesai dia udah tidur. Nah, itu karena pusat tidurnya lebih lebar gitu tadi. Nah, gitu. Dok, kan kalau lagi puasa nih, kita kan menghindari yang namanya emosi karena lapar Iya, itu kan. iya. Lalu, nah, kira-kira ada makanan bergizi nggak ya yang bisa kita konsumsi agar tetap kenyang lebih lama gitu loh? Kalau iya, Apalagi iya. Ramadan ya. apalagi Ramadan. Kadang-kadang Iya. kan kalau lagi Iya. buka puasa atau sahur Iya, kan kita pengen iya. makanan juga yang Betul. jangan langsung berat-berat tapi Iya. dibuka dulu dengan yang hangat-hangat Betul, misalkan betul, gitu. betul. Tapi harus bergizi Iya, Dok. Iya. Apa ya Kan kira-kira? memang di Ramadan kalau dalam Islam kan dianjurkan sahur ya. Iya. Iya. Sedikit atau banyak pokoknya sahur gitu. Iya, Supaya itu tadi paling nggak lambung sekian jam itu punya bahan untuk dia olah. dibakar ya. Ya dia olah. Kalau enggak nanti kalau kita nggak masukkan bahan apapun pas misalnya sahur, ya itu Suka lambung kan cepat selalu mengolah. Iya. Dia mengeluarkan asam lambung. Iya. Nah ini yang lama-lama akan bikin gastritis. Oh. Ya lambungnya terlalu banyak asamnya luka. Iya, Nah iya. nanti Makanya itu yang kebanyakan asam nanti GERD. Nah itu yang GERD. bahaya juga sekarang kan Iya, GERD iya, kan. iya, iya. Makanya apapun banyak atau sedikit di sahur harus ada gitu. Harus Ya, ada. Soalnya aku tuh nggak terlalu suka makan sahur, ya. apalagi Makan kalau berat berat-berat apalagi ya. lagi tuh kayaknya hariku tuh jadi berat gitu. Suka ngantuk gitu. Mbak Bulan loh biasanya apa kalau sahur? Aku biasanya air putih yang Air banyak. putih. Terus Kalau ada tambahan misalkan lain gitu. Kayak lagi pengen gitu. korma Ah. atau buah misalkan Buah, apel gitu. oke. Kadang-kadang cuma kayak roti satu Ya. gitu. Tapi lebih banyak Minum. Minum. Ya, itu sebenarnya udah cukup ya. iya, Kan iya. roti kan juga dia karbohidrat, dia berserat juga gitu Iya. kan. Gandum. Saya gitu. ngerasa kalau misalkan saya makan yang nasi, lauk yang bener-bener Beneran. Begah nggak sih? Komposisi beneran. Ya, beneran gitu. Saya ngerasa lebih cepet lapar. Oh gitu. Iya, jam 12 siang udah udah lapar lagi Udah nih lapar lagi. gitu. Karena terlalu banyak karbohidrat mungkin. Mungkin ya. Ya, Jadi yang pada diminta saat kan yang diperbanyak protein betul. kan sebetulnya. Pada Sama saat serat. kalau aku tuh makan sahur seadanya dan Hmm. dilengkapi dengan energen. Aman kan, Dok? Aman kan? ya, aman Iya, ya. soalnya kalau buat aku ya yang aku lihat, energen itu mengandung 10 vitamin dan juga mineral. Ada protein dan juga susu yang bikin produktif seharian pastinya. Lengkap itu ya. Lengkap Udah dong. ada seratnya juga ya. Bener. Jadi Ada nggak perlu seratnya. makan yang full banget gitu ya. iya, Yang enak. seadanya aja, yang penting ada pelengkap. Gitu ya, ada Betul. pelengkap energi. Pelengkapnya lengkap. Ya, pelengkapnya lengkap banget. Pelengkapnya lengkap banget. Ini aku baru terpikir nih. Baru terpikir. Berpikir maksudnya pas sahur karena males makan yang berat-berat.
Tadi kalau misalnya udah makan roti ya, ini nambahin ini harusnya ya. Jadi pelengkapnya ya, Dok. Kan gampang. kayak Ini ingat-ingat cuma zaman diseduh sekolah gitu ya. kan. Iya, justru aku suka konsumsi energen itu pas zaman sekolah dulu. Jadi setiap sarapan tuh pasti minum Iya. energen karena Berangkat mama sekolah ya. Iya, karena mama pikir kenyangnya lebih lama kan. Ya Ramadan betul, sahur kan kayak sarapan di awal aja kan, Iya, jadinya sarapan ya di awal. ditarik di subuh, sebelum subuh. Dan gak Betul. terlalu berat kalau sahur. Ini juga udah Alo Dokter Choice loh. Bener. Tahun 2025 nih. Jadi beneran makan di saat sahur ya. Dan terus dilengkapi juga dengan 1 gelas energen. Itu jadi kuncinya dong. itu jadi kunci. Iya. Wah, boleh nih. Kak. Ide Coba baru. dicoba deh, Dok. Abis datang dari rumah Bu Bulan, ide baru. Ide baru. Ide baru nih. Bentar lagi juga buka puasa, Dok. Atau kadang-kadang aku juga kadang-kadang ya nggak tau ya. Aku suka tambah energen terus kasih kurma dipotong kecil-kecil. Oh iya. Ya, topping. Topping. Pakai topping ya. Wah, hack aja. Wah, Hack. Nanti iya kan bisa ada kurma, mau- bisa apa lagi tuh. Lebih banyak. Udah mau azan. Iya ya. Bentar kita mau buka sebentar lagi. By the way teman-teman selamat berbuka puasa ya sebentar lagi. Selamat Masya berbuka Allah. puasa dulur-dulurku. Masya Allah, Masya puasanya Allah terima. Peka banget. Wah, Masya Allah dari tadi ditunggu. Mana ini? akhirnya Dok jadi buka puasa di rumah aku deh. Kamu juga. Nah ini ide juga nih. Iya kan? Ide juga buka puasanya energen. Ide juga nih. Jadi apa namanya tetap kenyang kan kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Sahur sama buka. Bener. Lanjut, Soalnya Dok, biasanya ya. Dok kalau aku buka puasa aku harus yang anget-anget. Iya. Aku tuh nggak bisa yang dingin-dingin gitu aku nggak Ya, bisa. Biasanya aku suka yang oke. anget-anget. Benar-benar. Ya. Ini udah lengkap ini sih tadi. Ini ya, udah pas lengkap, makan. ada serat, Ya, ada 10 oke. vitamin, mineral, serat semuanya Udah ada. beduk tadi ya udah ya? Udah azan ya? Udah, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat teman-teman selamat berbuka puasa. Allahumma Semoga laka suntu, puasanya amantu, lancar hari wa ala ini. rizqika Pas wa buka, Amin, ini amin. bisa menjadi ladang pahala. buat Pahala, kita. amin. Amin. Insya Allah. Selamat berbuka puasa dulu. Insya Makasih. Allah. Ustaz Iqbal Iya. selamat berbuka puasa ya. Asik Luna. Ya ini Allah, nih tuh kembaran. ada ininya ya. Nah, diaduk dulu. Tuh dia. Ya anget. Anget beneran ini ya. Tuh. Perut kosong. Dia Masukkan agak-agak ini, terus itu ya, enak dong. agak kental Enak, gitu. Juga nggak terlalu manis ya. Manisnya pas ya. Hmm. Nah, Uh. nah ini seratnya nih. Bismillah. Enak, Enak banget. panas-panas begini. Dari Perut dulu kosong jadi langsung. Iya, langsung. Yes, begitu. Karena kalau minum dingin tuh kadang-kadang perutnya Iya, jadi enak, iya. kan kalau kita puasa badannya dingin ya Dok ya. cepat meriang juga. Pengganti kolak. Iya. Iya, kalau Benar-benar. Kolak kan harus dipotong-potong dulu pisangnya. Kalau ini cuma tinggal Kalau ini robek. langsung Diseduh gitu ya. diseduh praktis gitu, Dok. Iya, enak banget. Bismillah. Ini kira-kira kalau selain tadi toppingnya apa ya bagusnya ya, Mbak Bulan? Kira-kira. Selain nih. kurma apa ya? Kismis kali ya? Oh kismis Kismis juga juga bisa. bisa, ya. Sereal bisa gitu, cocok. Oh, Tapi sereal ketemu sereal dong ya? iya ini sare ya. Asalkan jangan kerupuk sih, Dok. Kerupuk. Iya masa begini pakai kerupuk. Jadi siapa tahu bisa. Tapi ini kamu juga bisa jadi salah satu ini loh. Salah satu Contoh nanti buat kamu buka puasa dan sahur masakin suami kamu. Betul, kayaknya Ini dia cara lagi- melayani suami kamu juga nih. Iya, biar lebih tambah rekat hubungannya. Iya, karena tadi pusat makannya terpenuhi. Iya bener. Apalagi kalau misalnya sibuk ya, sibuk kerja. Wanita karir, istri-istri alfa. Istri Alfa. Tawa lagi loh. Kayaknya jangan alfa banget di rumah nih kayaknya. Dia dominan banget aku, Dok. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Itu dominan. apa-apa. Itu anugerah Allah watak itu. Bener, Iya. apalagi kalau kita melayani dan dominan itu juga hal yang berbeda ya Dok ya. Iya, Kan betul. walaupun kita dominan tapi melayani juga tetap harus Iya, balance. iya. Jadi menurut dokter nih ya, apakah istri yang terlihat dominan itu selalu berdampak negatif nggak sih di pernikahan Dok? Kalau terlalu iya. Kalau terlalu Iya, ya. iya. Jadi bahwa ada watak yang lebih dominan itu benar. Hmm. Benar, karena ada suami, ada laki-laki yang wataknya terlalu damai. Hmm. Kalau dia nggak dipasangkan istri yang wataknya dominan. mengatur,
wah ini bisa Dua-duanya pasif slow dong. motion, iya. Nggak jalan-jalan ya, Betul, jangan-jangan. betul. Makanya, nah nanti gantian ada juga suami yang begitu, Mm-mm. istrinya yang lebih damai Istrinya gitu. lebih damai, Jadi suami masing, suka mengatur. nah itulah soulmate namanya. Iya, iya. Ya belahan jiwanya. Tapi kayak Tapi gitu. kan sebenarnya itu karakter ya dok ya. Ya, Maksudnya watak yang sudah ya, watak. dibawa oleh seseorang dari lahir ya. Bawah lain-lain. Dan itu genetik. Genetik ya. Jadi Iya, sebenarnya benar. kalau dalam pandangan Islam tuh gimana? Soalnya kan banyak yang mengatakan bahwa segala sesuatu kita harus nurut sama suami. Ya. Sedangkan juga mungkin ada laki-laki yang mungkin mencari pasangan yang lebih dominan supaya bisa dia diatur Iya, gitu. iya, Itu gimana dok? Ya, yang Islam minta itu sebetulnya istri santun pada suami. Walaupun dominan ya. Iya, santun. Tadi patokannya tuh, suami watak apapun, Ya. dia pokoknya pantang ditegur depan orang lain. Itu aja kunciannya ada itu. Jadi itu udah dianggap kita jadi respect santun. ya. Iya, Harus respect. ada respect Iya. ya. Aku ada cerita sih dok dulu. Apa coba ceritakan, ceritakan. Ini sebenarnya berhubungan dengan Iya. dia ditegur tapi berakhir dengan romantis. Asik. Jadi aku pernah kombut kan dok, kombut itu tuh sharing materi, Materi di stand up stand up comedy ya. sama teman-teman, Iya. tapi ada suami juga. Jadi materi stand upnya itu soal kebiasaan suami. Suamiku tuh udah jarang romantis gini. Jadi aku ceritain tuh semua. Tapi dia diem aja dok, suamiku diem. Kayak dia merasa di roasting di situ. Tapi pulang dari situ tahu-tahu dok dia kasih aku bunga mawar dok. Tumben-tumbenan Iya, banget. kalau itu mah bukan bentak dia, bukan. Itu kan memang lagi cerita. Nah, di situ dia terinspirasi gitu. Kayak lebih ke introspeksi diri sih Iya, dok. kalau yang nggak suka ditegur langsung, kamu tuh harusnya kamu gini gitu Iya. ya. Ini ada orang. Jangankan temen, anak aja, ada anak laki-laki nggak mau loh Harus tetap diomongin. ada wibawa Iya, sebagai iya. laki-laki Iya, ya, dok ya. dia mau menerima masukan istri kalau berdua aja. Kalau berdua aja. Itu pun harus bahasa kita yang manja-manja. Iya. Iya biasanya kayak maaf kayak habis berhubungan itu kan otaknya lagi cair tuh semua tuh. Jadi kalau ada unek-unek yang kamu tuh terlalu kayak gini ya. Gitu. Itu kamu lampiaskan tuh biasanya. Biasa aku lempiaskan. Sudah tapi- benar Iya. itu. Cocok nih Udah orang cocok. logis Iya, bilang. cocok itu. Oh, Cocok itu. Jadi harus cari itu. timingnya. Oh, pintar itu timingnya. Lagi lemes soalnya ya. Gak ada tenaga buat balas balik gitu. kayak. Hipotalamusnya sudah terpenuhi. Oh, Iya hipotalamus kan? udah terpenuhi. Betul, Jadi betul. Semuanya dikasih terpenuhi. apapun terpenuhi. Iya. Gitu. Jangan Nah pas itu, dia itu, lagi itu yang disebut berbakti. Oh. itu Ya begitu nih Masya berbakti. Allah, Walaupun soleh. kecil tapi Iya, itu itu juga salah satu berbakti. bentuk berbakti ya kepada Benar. suami ya. Karena hubungan intim suami istri di keluarga itu memang ibadah tertinggi memang. Ibadah tertinggi. Karena itu yang membuat semuanya jadi harmonis Iya, ya. Jadi semuanya jadi lebih lepas karena ada endorfin yang dikeluarkan. Betul banget, jadinya semuanya iya, lebih betul. rileks. Jadi Dan buat menerima kritikan. laki-laki habis hubungan intim, ternyata dia bertambah cinta dengan pasangannya. Oh. Dia begitu. Masa Iya. sih? Asal Betul. pasangannya ya dok ya, jangan pasangan Iya, orang iya. lain Iya ya. jangan dong. Nah, kalau itu malah petaka sudah. Nah, Dan tambah jago menjaga keamanan. Karena tempatnya sama. hipotalamusnya. Iya, tempat jaga keamanan dan tempat syahwat itu. Jadi sama di situ tempatnya. Oh, sama di situ. Dan laki-laki kalau udah capek kerja juga, hubungan intim juga untuk merelaksasi. Iya, iya. Makanya dia langsung plong, idenya makin cemerlang, tambah cinta gitu. iya, iya. Sebenarnya kalau kita perempuan, kita kepengennya disayang-sayang dulu, merasa dicintai dulu, baru mau hubungan intim. Laki-laki kebalik, hubungan intim dulu, baru dia merasa sayang-sayang. Di hubungan suami istri atau pernikahan, sang istri lebih dominan juga terhadap ekonomi dari keluarga. iya, Itu gimana dok pandangannya? Yang penting gini, istri kan kita ada istri yang bekerja juga ya, Ya. dan punya penghasilan kan. Ya. Nah, yang penting istri tidak bilang sama suami bahwa pendapatanku lebih besar dari kamu. Nah, itu pantang banget Oh itu. itu pantang banget. Itu hipotalamusnya bisa terkoyak-koyak. Tapi kalau suami yang selalu ngomong gitu gimana dok? Lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Dia, nggak apa-apa. Jangan kita. Oh. Jangan kita. Karena suami juga tahu bahwa istriku dananya lebih besar. Oh. Ya, biarin dia yang ngomong, jangan kita. Oke. Kalau dia yang ngomong, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita yang ngomong, terkoyak-koyak. Nah, kemudian bahwa nafkah itu yang jemput suami, itu yang benar.
Kita istri yang kerja bukan jemput nafkah, membantu jemput rezeki. Membantu jemput rezeki Iya, sebenarnya. rezeki sama nafkah ini meringankan suami juga ada ya? beda diksi bahasa di dalam otak ini. Kalau nafkah memang suami yang diwajibkan oleh Allah. Jadi dia dalam yang Islam. suami menafkahi istri, Ya, menafkahi berapapun istri. Berapapun jumlahnya ya. yang dia mampu Dibisakan, ya. Ya. dimampukan. Kalau kita perempuan bekerja itu sebenarnya berkarya Ya, ya, atas izin suami. Itu mahal juga tuh. ya, izin suami tuh. ya. Mahal kan? Nah, pun kita ada dana dan mungkin lebih besar dari nafkah dia, nggak boleh bilang bahwa saya juga bantu kamu jemput nafkah, itu pantang. Tapi bahwa saya bantu jemput rezeki itu benar. Karena setiap orang punya pintu rezeki. Ya, Betul, ya, betul. ya, ya. Oh, ya. Ya, berantemnya suami istri itu kalau mulai dari perekonomian gara-gara kalimat-kalimat Omongan itu ya. masalah uang itu tadi. Tapi penting gak sih dok sebelum menikah dibahas? Iya, penting banget. Penting banget. Jangan menjadi tabu gitu kali ya. Iya. Kan makanya Ada ada perjanjian gitu ya, perjanjian Kak? pranikah itu kan, bahkan di buku nikah kan ada lembarnya tuh. Kan kita banyak yang nggak memanfaatkan itu. Iya kan? Padahal Saya sudah ada. Nikah-nikah aja gitu ya. Iya, banyak yang tidak Nah menggunakan kalau di itu, pandangan gitu. Islam gimana dok? Maksudnya kan kadang-kadang banyak orang yang menganggap perjanjian pranikah tuh sesuatu hal yang kayak Kok gitu banget kok ya? gitu banget sih gitu. Bikin tersinggung ya? Bikin Ya, tersinggung. padahal buku nikah yang secara Islam dan ada lembar perjanjian pranikah, itu kan tandanya bahwa Islam memperbolehkan membahas perjanjian pranikah. Jadi Dono sebenarnya gini nggak segala apa-apa itu, ya, Dok, ya? Banget. Dan justru Apalagi mungkin- kalau misalnya nih keluarga yang juga bawa anak, ketemu juga istri yang bawa anak, Iya, itu iya, lebih harus lagi. Iya, iya. lebih, Harus iya, lebih jelas. lebih Supaya jelas ke lagi. depannya itu nggak Kedepannya ada nggak ada keributan-keributan iya, soal iya. ekonomi gitu. Betul, Iya, itu iya, harusnya kayak gitu. Cuman kita belum terbiasa, Iya, iya, masalahnya iya. itu. Sebenarnya Nanti- bisa kok setelah menikah yang baru-baru ngerti, yang baru tahu ada Iya, namanya betul. postnap. Iya, Apa iya. itu kalau Perjanjian bukan pranikah lagi tapi perjanjian pernikahan, kesepakatan. Kesepakatan. Iya, Nah, itu kesepakatan. nanti dilampirkan lagi tuh. Iya, bisa iya. seiring berjalan rumah Betul, tangga juga betul. kan ya dok ya kalau Ya, misalnya kadang-kadang kan kita koreksi. baru nikah baru belajar kan? Iya, baru belajar. tambah belajar, tambah Tambah belajar. Ya mudah-mudahan kan taunya yang penting aku sama kamu sama Ayo. aku kita nikah. Ada Aku masa nggak ada itu, duit, ada nggak masa apa-apa. itu, ada Setahun 2 masa tahun itu. dok. Setahun 2 tahun dok. Yang penting aku dan kamu Minum dulu, bersama minum dulu, minum dulu. selamanya. Emosi. Ya Emosi, ya minum ya dulu, ya minum ya dulu. ya Nah, benar benar Dok, benar. aku kan juga salah satu istri yang cari nafkah gitu kan. Bukan Jemput jenazah, rezeki. jemput Oh, rezeki. jemput astagfirullahaladzim baru kayak dibilang. Ya, Jemput rezeki. jemput rezeki Ah, dok. Tapi sebenarnya suamiku juga bekerja di saya gitu dok. Jadi dia dapat gaji juga Gak gitu. apa-apa, kalau dia nafkah jatuhnya. Gaji dia termasuk nafkah karena Itu memang dia nafkah. menafkahi Iya, anak-anak iya, kan dok. iya. Tapi ada dok beberapa perempuan juga yang suaminya tuh beneran tidak mau kerja, tapi istrinya tuh mikir ya udahlah memang mungkin rezekinya Lewat dia. lewat saya semua ya udah gitu. Kalau rezeki ya benar lewat dia. Tapi itu tapi dia belum- sehat nggak sih dok Dia- ke depannya? Si suami belum menjalankan kewajibannya. Iya belum menjalankan. Itu nggak sehat. Itu nggak Tapi sehat dok. kalau gini dok, misalkan nih Kecuali contoh. sakit ya. Kecuali Ya, sakit atau ya. contoh misalkan gini. Istri ingin sekali berkarir gitu dengan pekerjaan yang tuntutannya lumayan Berat. bahwa dia harus traveling, harus ini Iya, terus iya. akhirnya keputusan suami istri bahwa ya udah suami yang di rumah menjaga anak-anak dan rumah tangga. Itu kan bekerja juga berarti Nggak- dok ya. nggak apa-apa. Nah, kalau itu ya. gimana tuh Itu nggak pandangannya dok? apa-apa. Maksudnya Artinya kan asal si suaminya rela kan? Itu kan kesepakatan. ikhlas lah Nah, ya. kita keluar rumah itu berkarya. Kalaupun kita ada pendapatan itu kita bantu jemput rezekinya gitu. Iya. Iya. Karena suami ini walaupun dia jaga di rumah anak kan nggak setiap hari juga. Ya kan? Tentu dia juga ada pekerjaan lain entah yang di luar atau dari rumah. Kan sekarang Atau- banyak kan pekerjaan dari rumah kan? Iya, tapi Nah, ada juga sekarang dok fenomena bahwa bapak rumah tangga sekarang. Jadi dibalik. Beneran. Iya saya kayak gitu dok. Jadi si suami ini banyak dan tidak mengucilkan apa ya pekerjaan ibu rumah tangga ya kan memasak, mengurus mencuci. rumah, Iya. mengantar Bahkan bikin susu buat anak. anak tuh. Iya, itu banyak sekali Banyak fenomena banget, sekarang bahwa si suami yang menggantikan peran istri dan istri yang bekerja Iya. gitu. Itu mungkin di awal-awal nggak masalah, nanti lama-lama masalah. Kalau kita
selalu bilang bahwa kita keluar, kita yang menjemput nafkah. Itu kalimat itu cuman kata nafkah itu sama rezeki itu sangat dahsyat di otak. Gitu. Iya, nggak apa-apa suami misalnya yang masak di rumah apa nggak masak, nggak apa-apa. Kita keluar tapi jangan bilang kita jemput nafkah. Jangan bilang kita yang cari nafkah Ya, gitu ya. Tapi kita menjemput Kita rezeki. jemput rezeki. Iya. Gitu. Rezeki keluarga ini gitu. Iya. Karena nafkah itu harus di suami. Nah, makanya suami yang bertahun-tahun kondisinya seperti itu, tidak ada kesempatan juga dia menjemput nafkah, itu jadi lama-lama, maaf, hipotalamusnya mengkerut. Hipotalamus bentuknya segitiga. yang di otak tadi yang Iya, segitiga, segitiga. itu. Dia bisa mengkerut. Nah, semakin mengkerut, semakin nggak bisa jemput nafkah. Semakin susah bekerja untuk jemput nafkah keluarga. Dan semakin syahwatnya menurun. Dan Gitu. ini juga bisa Jadi masalah kompleks nanti, ya. Jadi masalah panjang nanti. masalah masalahnya. panjang. Bukan Bisa hanya berujung ekonomi. perceraian ya. nggak sih, Dok? Oh iya, bukan hanya ekonomi saja, tetapi tadi karena hubungan intim suami istri itu ibadah tertinggi kan dia tidak lakukan kan jadinya. Ya, udah turun tuh. Ya sudah turun karena dia mengkerut. Ini mengkerut. Gitu. Nah itu sering nggak banyak ya, tetapi sudah muncul terjadi karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan istri tentang masalah hipotalamus. Makanya karena setelah ada riset tahun 2010, saya senang banget sosialisasikan itu gitu. Ya, bahwa kita misalnya bawel nggak apa-apa. Ya, kita yang ngaturin suami, beliin baju ini, kok pakai ini ya, pakai ini nggak apa-apa juga. Asal tidak bilang ya aku yang cari nafkah, kamu tidak. Itu. Itu. Iya dong. Ya, kecil banget itu, tapi luar biasa. Enggak sih, Luar biasa. saya keluar terus cari nafkah. Aku cari nafkah di rumah sih, konten gitu. Iya, Nah, iya. Dok, sekarang kan Nah makanya kan sekarang gampangnya gitu kan, Iya. dengan konten. Suami konten, kalau suami yang konten itu terus kemudian dia dapat duit, itu dia menjemput nafkah. itu menjemput nafkah. Iya nafkah. Kalau Kalau- kita rezeki. Nah, kita kalau rezeki. dia kayak suaminya Musdalifah, berarti bisa dibilang manajer ya? Iya. Manajer kamu ya? Talent aku sebenarnya. Talent kamu? Iya talent aku. Jadi Tapi dapat gaji kan dia? dapat gaji dong. Iya, gajinya itu dikasih lagi kan? Iya. Suami Sama kamu, bos. kamu jadiin talent. Talent. Maaf ya kadang aku pakai daster gitu juga dong. Tapi udah aku kurangin. Iya, dia. Jadi dia jadi talent sebenarnya. Ya, tapi ada duit, Dan itu ada gak, uangnya itu dikasih. pekerjaan dia. Itu pekerjaan talent dia. kamu ya. Talent aku. Jadi aku yang ngatur sebenarnya. Gitu. Nah, Berarti kamu dapat rezeki, Iya, dapat Terus rezeki, aku dapat salurkan nafkah kan. juga. Dia karyawan aku sebenarnya dong. jadi dia dapat gaji. Nah, gaji nafkah Gajinya dia. balik lagi di sini ya. Betul. Luar biasa. Emang pinter. Kamu emang pinter sekali ya. Jadi ujung-ujungnya Pinter, suaminya pinter, cerdas, beruntung. Masya Allah dok. Ini kan banyak banget rumah tangga yang cerai gitu ya dok ya. Agak takut juga ngeliat kalau di sosial media gitu dok. Gitu. Nah gimana sih biar kita itu apa namanya ya tetap selalu bersyukur sama suami gitu dok. Terus batasan apa aja sih sampai orang tuh kamu lagi waduh, curhat ya. Enggak. Karena banyak perselingkuhan gitu kan. Aku sih nggak selingkuh. Iya. Gimana biar kita tuh melihat suami itu kayak wah suamiku dia yang terbaik buat aku gitu. Sering dipandangi diam-diam. Oh Masya Allah. Jadi dia Kamu ingat dipandangi. aja, kenapa Iya, kamu nikahin dia iya, waktu iya. awal? Waktu memandangi itu mulai tuh ingat-ingat kebaikannya. Karena ada hadis Rasulullah itu, apabila seorang suami memandangi istri atau istri memandangi suami, maka Allah akan memandang suami istri itu dengan penuh rahmat. Oh. Ya, saya untuk supaya bersyukur tuh kalau suami udah tidur saya lihat sambil ngomong, ya Allah, laki-laki ini. Laki-laki ini. Laki-laki Motoran mulu, ini. laki-laki ini motoran mulu nih. Motoran mulu, ya Allah. Suka kesel gitu dong. Tapi bersyukur. Emang suami kamu Iya, main motor? Iya. Iya, Mending main motor daripada main yang lain. Iya. Betul dok. Terus sering ditinggalin. Tinggal kemana? Ikut touring dong. Dia suka touring gitu dok. Oh. Itu juga karena otak laki-laki. Gak apa-apa Iya, lah kalau otak- touring otak ya. benda, laki-laki lagi otak benda. Iya. Ya Allah. Tapi kamu udah menikah udah lumayan lama ya? Dari 2019. Lama ya? Alhamdulillah udah lama. Hebat Udah- loh. Alhamdulillah. Soalnya, tapi kamu Gen Z gak sih? Termasuk Gen Z ya? Aku Gen Z awal 97. 97, iya. aku Gen Z kan Soalnya- 96. Iya. 97, 96. Iya. Iya, Banyak sampai nih dok. 2011. Fenomena sekarang Gen Z kagak ada yang mau nikah nih. Betul dok. Iya, iya. Teman-teman aku pada Pernikahan menurun Iya, gitu. karena lihat itu kasus-kasus banyak di ya itu pernikahan juga kan. terpengaruh virus kasus-kasus Iya, ini itu. gitu ya. Apa Takut. mungkin kemudaan kali ya dok? Ah, Belum matang secara Iya. pertama finansial belum Finansial matang. satu, Mentalnya juga Iya. belum Mentalnya siap juga belum sama sepenuhnya. itu tadi pengetahuannya.
Iya, Soal pengetahuannya belum konstelasi. banyak yang pengetahuan. Banyak juga sekarang karena banyak penelitian tentang otak laki perempuan, mereka akhirnya pantesan kita harus menikah ya ternyata gitu. Kapanpun umurnya. Jadi gitu. bukan soal usia ya, Dok ya? Kapanpun umurnya gitu. Bisa jadi orang yang menikah agak lanjut umurnya itu tadi dia mau masukkan dulu wawasan-wawasan, ya, biar penuh. Ya. Biar Kan penuh. masih ada inilah kadang-kadang mungkin ada cita-cita atau masih goal yang ingin tercapai, dicapai. Takutnya gitu, pada yang saat pengen menikah dicapai. itu kan peluang, ada peluang. Takutnya pada saat menikah jadi justru Ya. membuat mimpi-mimpinya tuh jadi terhambat. Betul, Jadi betul. mungkin banyak yang memutuskan Ya. Gen Z ini mungkin ingin Ya. finansialnya mateng dulu Betul, ya. atau Sekarang mentalnya jadi, mateng dulu. bergesernya usia aja, Iya. lifestyle usia gitu, ya. Ya mudah-mudahan bukan sama sekali tidak mau menikah gitu, tapi saya tunda dulu kan bisa. Oh, Aku berarti sih nggak lebih- apa-apa ya dok, ditunda pernikahan itu tuh? Ya nggak nggak apa-apa juga, asal memang betul-betul dia niatnya bukan sama sekali nggak mau menikah. Kan ada juga yang niatnya enggak, pokoknya gua nggak mau, titik. Itu yang bahaya itu Oh, nanti. itu Mbak. Oh kalau laki-laki kan memang harus menikah tuh dok untuk menyempurnakan sebagian Laki-laki agama. dan perempuan. Oh laki-laki dan perempuan Iya, juga dok? iya, iya. Oh. Karena kan kalau kita udah berdua kan artinya urusannya lebih banyak kan. Mm-mm. Dengan urusan lebih banyak kita menggunakan apa yang Allah perintahkan, nah itu kan jadi amalnya jadi lebih banyak dibanding ngurus sendiri. Kalau ngurus sendiri cuma sendiri ya pasti cuman Iya. gitu. Tapi kalau Tapi sih kalau aku lebih setuju pada memilih nanti dulu. Yang penting telat tapi satu untuk selamanya. Asik. betul, nggak apa-apa kalau Daripada muda-muda Yang belum muda, siap nanti baru gonta-ganti ya kan? Aduh, ampun, gonta-ganti. gonta-ganti. Sayang. borosnya lumayan Iya. itu berapa Kan kali Yang penting nikah. perempuan tetap harus cantik, Cantik. Iya, harus merawat diri. merawat diri. Setelah nikah atau sesudah nikah tuh Iya, atau sebelum. banget itu. Karena ini juga banyak juga nih Dok fenomena bahwa setelah menikah banyak yang tidak mau punya anak. Free child. Child Child free. Child free. Karena free mungkin child. banyak yang trauma juga kali ya. Karena mungkin dibesarkan dari Iya. orang tua yang broken home. Betul. Atau Iya. orang tua yang tidak siap memiliki anak gitu. Iya. Jadinya Disakitin sama orang tuanya kan banyak juga. iya ya. jadinya Banyak sebenarnya faktor sebenarnya. banyak faktor. Banyak faktor, Jadinya itu yang iya. menimbulkan trauma kepada si anak Iya. pada saat si anak bertumbuh dewasa. Akhirnya dia memilih aku tidak ingin melanjutkan penderitaanku kali Iya. ya. Jadi aku Iya. memutuskan untuk child free gitu. Karena memang ya traumanya mungkin dalam sekali Iya, dan iya. Wounded inner child. iya. Dan Memori. Waktu- luka zaman-zaman aku ya Dok soal seperti ini kan nggak ada informasinya. informasinya gitu. Sedangkan Gen Z, Gen Alpha yang sekarang-sekarang ini Apa-apa tuh informasinya begitu informasinya banyak lebih gitu. cepat, karena ada Ya, sosial karena media. teknologinya. Betul, Teknologinya betul. lebih maju. Iya. Dan akhirnya Udah. banyak yang memutuskan untuk child free. Iya. Tapi kalau Sebetulnya menurut dokter kalau gimana nih? dalam Islam itu sendiri itu nggak apa-apa juga. Karena itu kan sebetulnya mereka Jadi hak sedang- asasi juga ya Dok Iya, ya? hak asasi. Oh. Yang penting itu tadi dia meniatkan untuk saya sedang mempersiapkan, bukan tidak mau sama sekali Ya, gitu. ya, ya. Mungkin Ya, saat yang- ini ya, dia memilih untuk tidak betul, gitu ya. kali ya Dok Makanya ya? ada istilah menunda. Ya, ya, Menunda pernikahan, menunda punya anak Hmm. dalam rangka kan karena semua respon amalan kita tergantung niatan kan, Ya. intens kita kan. Ya, Apa sih ya. niatnya? Ya, Ya saya nanti aja deh. Nah, punya anaknya supaya saya tambah dulu ilmu. Nah, cuman perempuan ada limit juga, ya limit untuk Menopause ya. menopause tadi, ya telur indung telurnya, ya. Nah itu aja yang harus. Kalau laki-laki malah nggak ada limit. Nggak ada limit. Iya. Tapi dia- Perempuan ada Jangan limit. salah Dok, ada nih temuan terbaru nih katanya sebenarnya sperma laki-laki yang bertambah usia tuh menurun kualitasnya pasti, Dok. pasti. Hanya nggak habis sama sekali. Betul. Ya, kalau Tetap kita, berfungsi ya. kalau kita habis perempuan, kalau laki-laki menurun separoh. kualitasnya Ya, ya. kualitas. Tapi sampai 100 tahun pun laki-laki nggak habis spermanya. Dia hanya menurun. Gitu. Kalau kita di 60-an atau 55 ke atas itu bisa habis memang. Karena udah Iya, menopause iya. gitu ya. Makanya Iya. disimpan. Nah, itu teknologi juga. Iya, Dok. Teknologi juga. Disimpan, apanya disimpan? Telur. Telur ya disimpan. Kayak ada di kulkas. Jadi bukan Dok. telur ikan saja disimpan. Kira telur ayam dok, ada 3 di kulkas. Nah dok, bagaimana dengan ibu nih yang
sudah punya 2 anak, misal Gen Z gitu kan, kita kan ilmu untuk merawat anaknya tuh, atau enggak Gen Z yang parentingnya kurang gitu ya. Iya. Maksudnya? Kayak misalnya aku belum nih, belajar nggak? Belum ilmu nggak parentingnya belajar, kan? kurang gitu dok. Udah punya anak, tiba-tiba kelepasan lagi, punya anak lagi dok. Jadinya Doyan ya? dia doyan, tapi Udah KB misalnya, Iya, ternyata, sudah, kontrasepsi, terus akhirnya punya anak lagi. punya anak lagi. Tapi Nah, maksudnya secara ilmu belum ilmu belum siap iya, gitu. belum siap. Malahan jadinya stres sendiri dok. Jadi baby blues. Jadi baby blues gitu. segala macam karena kita anakku yang satunya nggak keurus, ini nambah lagi. Nah itu tuh Ya. dok. Nah, itu harus cepet-cepet cari pertolongan, maksudnya untuk konseling. Iya. Kalau enggak, misalnya kita kan kita juga nggak bisa kita gugurkan kan, karena ini sudah manusia kan. Nah, cuman kalau kita nggak cepat cari pertolongan, nanti tambah stres, akhirnya psikosomatis. Iya, iya. Ya. Mungkin suami istrinya juga harus lebih harmonis lagi kali ya, Betul. lebih terbuka Ya, dengan makanya kondisinya harus cari orang lain, tenaga profesional Iya. untuk keluhkan aja dulu semua itu tadi. Harus sebetulnya saya nggak siap sebenarnya, keluarin. Ya, jangan disimpan. Jangan Ya, dikeluarkan, nanti dikasih teknik, tips-tips cara untuk memperbaiki. Karena kalau tidak cari bantuan, nanti Iya. jadi stres, dan anak yang dihamilkan sudah merekam bahwa ibunya tidak suka sama dia. Iya. Aduh, jangan Dan itu sampai. juga udah Itu ternyata pengaruh. trauma pertama Pengaruh, betul. di apa ya? Di rahim. Dirasakan pada Iya, saat masih iya. di rahim. Itu Iya. ternyata banyak sekali studinya ya dan Iya, risetnya iya, bahwa iya. trauma pada anak itu tidak terjadi pada saat dia sudah lahir atau dia Betul, masih kecil betul, aja. iya. Tapi ternyata Iya, pada saat di rahim Dia tuh ibunya merasakan kesedihan, iya. Dia tuh udah ketidaksiap. tahu ya, udah merasa ya. Iya, dia Dia nggak siap merekam, nih. Dia merekam. Kayak aduh aku hamil, aku nggak Iya, siap, dia aku merekam. nggak mau. Iya. Itu ternyata anaknya udah kena. Iya. Itu trauma pertama karena Iya. merasa tidak diinginkan. Iya. Jadi janin itu otaknya merekam mulai usia 2 pekan dalam rahim. Jadi makanya Dia mungkin merekam. buat calon ibu disarankan sekali untuk benar-benar siap Siap ya. untuk memiliki anak kali ya Iya. dok ya. Kalaupun Positif thinking tadi gitu ya. keterlanjuran tadi, seperti tadi kasusnya tuh, Iya. segera cari tenaga profesional untuk Jangan malu untuk cerita Iya, pertama iya, ke iya. suami dulu, suami, terus ajak, ajak. nah, supaya kan jadi prinsipnya pada perempuan, keluhannya nggak boleh disimpan, Iya, iya. kekesalannya nggak boleh disimpan. Itu akan masuk dalam sel tubuh kita, dan kalau lagi hamil masuk dalam janin. Jadi harus dikeluarkan ke yang tentu harus ada fasilitator gitu. Iya, iya, Ada mediator ya, orang-orang yang memang ahlinya. Betul, Lepasin aja hari itu. Bahkan misalnya tadinya saya mau gugurkan dia tapi takut juga. Omongin. Ngomongin semuanya. Omongin. Karena perempuan harus ngomong sih soalnya. Iya kan perempuan harus ngeluarin berapa kata gitu dalam sehari ya dok ya. 20.000. 20.000 kata. Jadi diomongin semua biar Iya. nggak meledak nanti kan Iya, dok. iya. betul. Nah, atau kerekam. Kan bahaya. Iya, Kadang-kadang iya, kita iya. suka ngomong sendiri di kamar misalnya kan. Di kamar ngomong iya. sendiri. Ngelantur gitu ya, Dok? Kerekam Ngomel. nanti. Iya, iya. Makanya banyak sekali anak-anak yang bermasalah ya. Saya kan sejak 98 ngurus narkoba, Iya, iya. LGBT Dan itu ternyata- ya, itu terekam, ada kasus yang terekamnya dalam rahim. Betul. Banyak kasus mungkin yang sebenarnya dulu kita nggak paham, ini kenapa anak kita jadi begini begini. ya gitu. Kenapa Mungkin- ini anak aku udah baik banget sama dia, kenapa dia kesel terus sama aku? Iya. Mungkin waktu hamilnya iya. dia nggak mau. Betul. Lah, Ada penolakan. ibu yang nggak mau saya gitu. Mungkin dia Iya. udah paham juga ya. Dan dalam tapi- rahim kan 9 bulan 10 hari itu lama loh. Iya, Lama, iya, Dok. iya. Lama, itu kerja otak kayak 9 tahun. Iya, betul. Jadi betul. ngerekam semuanya, apa yang dilihat Direkam ibu, apa yang ternyata ya. diomongin, apa yang diucapkan. Jadi benar-benar Iya. Harus pada hati-hati. saat kita ngomong lagi hamil tuh benar-benar harus semua yang baik-baik ya Iya. dok ya. Mood itu Iya. dijaga, positif Iya. Kan thinking. orang tua Bersyukur ya dok. dulu kan Iya. masih inget nggak kalau ngomong salah, amit-amit cabang bayi kan gitu. Oh iya, iya, Takut benar, kerekam. benar, benar, benar. Takut kerekam. Nah, jadi gitu buat teman-teman yang di rumah lagi cari pasangan, harus cari pasangan yang benar-benar bisa ngertiin kita ya. Jadi Belajar. belajar Ya, lah. di awal mungkin tidak full mengerti, Iya, tapi iya, lama-lama saling. Tapi apa sih mengerti tipsnya gitu. dok gitu untuk Biar bisa apa ya cari pasangan harmonis sebelum memutuskan untuk menikah gitu? At least 5 atau dari sekian list gitu, apa sih yang harus checklist supaya hubungannya harmonis gitu? Kalau di Islam itu justru laki-laki yang dikasih diminta oleh Islam untuk memilih dengan kriteria. Ya, Ya, pertama karena cantiknya juga. Oh, makasih oke. dok. Berarti fisik Iya, ya. fisik. Di jamaliha.
Terus kedua linasabiha, nasabnya. Turunan Nasab, siapa? turunan. Turunan ya. Kayak Bibit istilahnya bebet bobot babak ya. bibit Iya, bobot iya, gitu ya dok itu ya. orang Jawa bilangnya gitu kan. Dalam Islam juga memang begitu. Ya, linasab ya, nasabnya apa gimana. Terus ketiga limaliha, mal itu bisa disebut harta, bisa juga status, bisa juga misalnya Pekerjaan. pendidikannya, pekerjaan itu juga dilihat. Nah, terakhir lidiniha, agamanya, ketaatan atau paling tidak kecintaan dia terhadap Tuhan gitu. Ya, itu dilihat. Nah, laki-laki yang disuruh cari itu. Makanya kalau dapat, kalau misalnya 4 nggak ada, maka utamakan yang lidinihanya, yang si agama. Tapi kalau seorang laki-laki gitu ya, dia calon istrinya ini 4-4-nya ada, masya Allah bersyukur banget. Masya itu. Allah, tabarakallah. Iya, jadi bukan kita yang cari standar itu, yang laki-laki Tapi disuruh. laki-laki yang checklist-checklist Iya, gitu ya. checklist itu. Gitu. Kalau laki-lakinya checklist ke kita, taunya pas itu psycho gimana dok? Kan makanya kan bisa Iya. Heeh. Oh kita udah ini dan ini pas ini dia gila ternyata. ternyata baru Kan keungkap. posesif. Kan 4. Di sini di niha ini yang Nah, dilihat tapi nanti. kita sebagai perempuan dok Oh gimana? kita terhadap kan, dia gitu. Iya kan Nah, tadi kan laki-laki iya, ya laki-laki kalau di Islam. checklist, Tapi pada saat laki-laki itu datang dia melihat checklist kita dan kita ingin juga checklist ke mereka boleh nggak Kita sih bisa dok? Gitu. men-checklist juga nggak sih dok? Sebetulnya bisa, tetapi kita juga diberi kemampuan atau diberi kesempatan untuk boleh punya tim misalnya keluarga kita untuk cek siapa dia. Oke. Jadi bisa bukan tahu kita ya. bukan kita yang cari tahu dia. Iya, iya, Kalau iya. kalau kita cari tahu dia, belum tentu dia bisa jujur di saat waktu kita cari, Iya, dia iya, bisa iya. bohong aja. Tapi misalnya nanti kita teman, kita suruh tuh, coba kamu cari tahu gimana dia keseharian. Misalnya kita punya adik, punya sepupu, cari tahu tolong. Ya ini memang Jadi begitu di kita Islam. boleh menolak kan kalau ternyata Ya, bahwa ya, kalau misalnya nanti data yang dikumpulkan informasinya bahwa ini orang ada kelainan mentalnya atau kelainan jiwanya, oh boleh dong, boleh. atau misalkan Boleh. ada sifat-sifat yang ternyata kita merasa kurang cocok nih, misalkan ternyata beliau lagi Apalagi ternyata yang prinsip ya, iya, prinsip misalkan tentang mental health gitu. Ya itu kan gitu. masuk mental. Atau dia ternyata NPD. Iya, itu baru keungkap tuh sikap aslinya. Nah, Iya. nah itulah makanya Tahu-tahu kita diminta untuk punya tim. Nah, jadi kisah-kisah Rasulullah untuk mencari istri itu selalu ada tim untuk investigatif. Bahkan Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah, untuk tahu Muhammad itu bagaimana perangainya, Siti Khadijah kirim tim. Sekarang Kirim, timnya iya. gampang. Iya. Cek aja sosial Nah, medianya. itu dipermudah lagi. Itu lebih dipermudah ya. Dia suka curhat Kita nggak di kepo di story situ, Kuatanya gitu. historinya gimana tuh? Coba Dia historinya. ngeluh Dia kan- Dia suka bikin status WA enggak dia? Kalau lagi ada masalah suka upload story Suka enggak? apa story enggak? Jangan-jangan Kalau dia yang sudah ini. upload story dan ngambek-ngambek kan, ngeluh-ngeluh. Oh, Bener, bener, Nggak usah bener. dipilih dia, Dok, ya. Cengeng gitu bener-bener. doanya, oh baru gitu doang. Apalagi laki-laki ya dok. Tadi ngomong-ngomong kan dokter cerita tadi bahwa memilih pasangan tuh harus ada tim. Di zaman itu kan memilih Iya, Aisyah tuh memilih Iya, Khadijah. Hadijah ya, itu memilih. dengan semua tim-tim Nabi Iya, Muhammad. iya, gitu. mau cari Muhammad gimana. Betul. Nah kalau sekarang kan kita udah apa ya, udah sangat dimudahkan dengan teknologi. Tapi Itu mumpung temen. lagi Ramadan ini dok, Iya. boleh kali sedikit diingatkan kita cerita tentang Aisyah, tentang Ramadan gitu. Ada nggak Iya. yang paling Aisyah aku menarik? nih. Ya, kalau bulan Ramadan kan biasanya ya hampir semua keluarga Iya, itu momentum terindahnya itu kumpul tuh ya. Iya. Kumpul sahur. kumpul sahur. Iya, karena kalau buka Itu- puasa udah susah kumpul juga kadang-kadang, apalagi Kadang macet, apalagi udah kantor. minggu ketiga kan. Waduh. Buka puasa di sini, undangan buka puasa di sini ya. Udah kantor. banyak yang bolong juga sih dok itu. Iya. Pasti. Yang nggak tahan. Nah, cuman kumpul sahur itu Yang momen. ya kan tidak ada di bulan lain itulah. Jadi yang mungkin kalau buka puasa bisa sama teman-teman, sama rekan iya, kantor, sama ini. iya. Tapi sahur yang Saat paling penting momentum bersama itu, dengan iya. keluarga. Apalagi anakku 5. Ya? Luar biasa. Jadi Luar biasa. jadi kalau lagi kumpul sahur seneng banget. Dan anaknya banyak laki kan. Iya, iya, Dan iya. saya langsung ingat hipotalamusnya lebih lebar, makanya harus Iya, iya, iya. makanan siapkan. Nah ini baru ada ide, energen Iya, disiapkan. iya. Ini mantap udah masuk dok. Setuju banget sesuai yang dibilang dokter tadi.
Kalau sahur juga harus konsumsi makanan dan juga minuman yang bergizi. Lengkapi sahur dengan energen bisa jadi solusi untuk kenyang lebih lama. Benar, apalagi semua orang tuh udah familiar. Energen itu cocok buat sarapan. Nah, selama puasa bisa kita konsumsi saat sahur juga. Pas banget. Buka Sarapannya puasa bisa, dimajuin. sahur juga bisa. Iya. Benar. Betul. Yang penting jangan pas puasanya. Oh iya jangan, itu namanya buka. Pas buka. Di waktu yang tidak Batal. buka. Ini Ramadan dokter yang paling dikangenin ya. Insya Allah ya, karena Dan selalu menjadi ritual ya, Dok ya? Iya. Dan saya kira juga semua keluarga tuh di situ tuh pasti ada kesamaan di situ gitu. Ada kesamaan. Wah, Iya. apalagi kalau di Kumpul. Sulawesi Dok itu Oh, ada Sulawesi. ini ya ada. Tong Sahur. Pakai ini pakai band gitu, lewat-lewat. Masa Iya. di mana? Dokter juga dari Makassar. Sama-sama gitu orang Sama-sama Bugis Bugis. ya. Jadi gitu kalau di Rame banget kalau Pakai misalnya pentungan. sahur. Mungkin sekarang ya ngikutin sound horek kali itu. Iya kayak sekarang itu iya, lewat-lewat iya. Dok. Iya. Seru aja. Kalau dulu Kayak cuma kentongan aja. kayaknya ntar pas pulang kampung itu depan itu bisa bikinin energen buat tetangga. Iya harusnya ya. Iya pas sahur gitu. Kan tinggal pakai Dapat air pahala seduh air juga sih. panas. Iya. Soalnya ini sasetan nih. Benar. Jadi memudahkan. Iya. Gimana? Kasih Coba. aja saset-sasetnya biar dia Bikin sendiri, seduh sendiri, ya. Suruh aja bawa air panas. Apalagi kan ditambah energen ini tuh minuman yang bergizi ya. Terus juga lengkap Ya, dan serat, isi serat, serat, ada susunya juga Protein. gitu, ada multivitamin, mineral Iya, gitu. Jadi iya. kamu lebih baik lagi sama tetangga sehat semua kamu, wah luar biasa, pahalanya banyak ini. Masya Allah, tahun depan jadi URT deh. Benar. Pilih. Seumur Apa? hidup. Benar. Apalagi dengan energen ini bisa jadi solusi untuk kenyang lebih lama. Betul. Ya. Jadi teman-teman yang di Benar. kampung tuh pasti lebih happy. Iya lebih enak. Nanti ya, kalau pulang ya. Buka puasanya juga. Buka puasa juga Dok. Iya insya Allah Dok. Semoga Ramadan ini tuh apa namanya membawakan kebahagiaan. Amin, insya Allah. Lebih berkah puasa Insya Allah. kita. Semuanya nggak ada yang bolong-bolong, diterima pahalanya. Ih mantep banget. Yuk berdoa semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi pelajaran hari ini apa yang kamu pelajari? Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, that simple. Apa tuh Anjay? 1 tambah 1, ya. 11 kali 12, 121. Padahal saya belum kacamata loh. Mana ya udah kacamata saya? Pelajaran yang bisa diambil apa sebagai istri, Sebagai istri tahu otak laki-laki. tahu otak laki-laki yang hipotalamus kita harus hipotalamus. mengerti. Iya. Terus laki-laki yang jemput nafkah. Iya, laki-laki Kita yang jemput nafkah, kita jemput rezeki. Yeay. Seru banget obrolan kita. Aku seneng banget deh. Tiap sebelum buka puasa nih kita ngobrol-ngobrol banyak banget ya, nambah ilmu ya. Nambah ilmu ini apa obrolannya bergizi. Bergizi seperti energen pastinya. Dok, terima kasih udah hadir ke sini ya. Obrolannya seru banget. Mudah-mudahan juga teman setia banyak sekali dapat informasi, dapat banyak ibaratnya hidayah ya hari ini ya. Insya Bagaimana Allah, kita harus berumah insya tangga Allah. dan Iya. bagaimana kita melihat fenomena yang banyak terjadi di sekarang Iya. ini. So buat teman-teman terima kasih selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan besok puasanya diberikan kekuatan, diberikan kelancaran lagi Amin, ya seperti Allah. hari ini yang kita Amin. sudah melaluinya dengan baik. Mudah-mudahan Amin. amal ibadah kita hari ini diterima ya. Amin ya Allah. Dan amin. semuanya semangat lagi buat besok kita akan berpuasa lagi. Yes. Mustalifah kuat lagi ya Iya, besok kuat ya. lagi. Sahur lagi. Harus sahur lagi. Dan Sahur jangan lagi. lupa dengan energen buka puasa juga dengan energen. Kita ketemu lagi besok ya. Jadi buat teman-teman thank you udah nonton. Jangan lupa untuk nonton video Tias yang lainnya. Oke, kita ketemu lagi besok. See you. Dadah. Makasih banyak. Makasih banyak kalau Bisa.